Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin jami'an. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laisa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Suara apa ya? Suara apa ya? Ada suara. Sini, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla al-bidayah hayya naqra surat al-Fatihah. Nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab Sulamut Taufiq Asy-Syaikh Abdullah bin Hasan bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa syarihihi Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa nakhusu ila
Muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu wa ibunya Isolha. Syai'un lillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li. Alhamdulillah jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Kita jumpa lagi, kita lanjutkan lagi ngaji kitab Sulamut Taufik ya. Halaman 63. Kita masuk faslun yang baru, wa min ma'asil qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ini satu fasal. Ai hadza faslun. Fasal ini kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin itu kita menceritakan hal-hal yang positif, yang wajib kita teladani. Minal wajibatil qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati, kewajiban-kewajiban nurani. Nah, sekarang sebaliknya, yang akan diceritakan itu yang pahit-pahitnya, yaitu tentang ma'asil qulub, ya. Tentang kapan hati kita itu nurani kita, kalbu, saya lebih senang menyebutnya kalbu daripada hati. Kapan kalbu kita dianggap maksiat gitu. Nah, itu tuh ya, supaya kita hati-hati ya. Wa min ma'asil qalbi, dan itu tetap dari antara maksiat-maksiat kalbu, ar-riya'u utawi riya. Jadi wa min ma'asil qalbi secara nahwiyah itu khobar muqaddam, mubtada muakhirnya ar-riya gitu ya. Wa min ma'asil qalbi, dan itu tetap di antara maksiat-maksiat kalbu itu ar-riya'u utawi riya. Paling pertama disebutkan ya. Riya bi i'malil birri, karena mengerjakan satu kebaikan, mengerjakan satu keutamaan. Ngaji, oh saya rajin ngaji, wah, riya kepada orang lain. Riya itu dipamerkan. Susah ya sekarang itu ya, nggak pamer ya, karena sering update status ya. Iya, ini aduh saya juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullahaladzim. Sekarang itu iya, saya juga berdosa nih, kalbu saya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan, mengampuni ya. Berarti ini niat yang harus diluruskan ya. Bayangkan misalnya kemarin saya juga kan ada acara misalnya ya. Saya menjadi pembicara, lalu ada fotonya, lalu saya update di media sosial. Ya kan? Ini kan yang disebut riya itu adalah ar-riya'u bi'amalil birri ay al-khairi wal fadli, yang dianggap sebagai prestasi kita. Lalu kita riya, nah itu maksiat kalbu kita. Kalau misalnya saya niat posting di Instagram misalnya nih, di media sosial gitu ya, bahwa lo lihat gue tuh misalnya, lihat aku tuh. Nah itu aku pengen dipuji, riya. Gimana niatnya ya, ya Allah. Bener nggak? Sering update status nggak? Sesuatu yang baik pasti akan kita update. Kalau yang tidak baiknya pasti tidak diupdate lah. Itu al khair wal fadlu semuanya itu. Berarti kalau begitu yang harus kita tata itu kan pilihannya itu apakah udah deh kalau begitu saya tidak akan berbagi kebaikan kepada orang lain. Pilihannya tuh begitu, atau niatnya yang kita luruskan. Insya Allah niatnya ya. Niat misalnya kan bisa kan niat diubah kan, niatnya itu misalnya untuk
syiar misalnya ya, syiar ya, atau apa ya, untuk ya menebar manfaat supaya orang lain lebih banyak yang tahu, yang tahu kebaikannya lebih banyak lagi misalnya gitu ya. Berarti itu tuh niat berarti ya. Waduh, kalau disuruh nutup media sosial mungkin susah ya. Karena saya juga mengaji di media sosial itu cara saya untuk membacakan manuskrip kuno gitu di Ngariksa itu. Nah, kalau niatnya jelek bisa maksiat saya. Tuh lihat tuh, saya bisa baca kitab. Lihat tuh, saya bisa baca manuskrip. Riya itu. Ar-riya'u bi'a'malil birri. Gitu. Apa yang dimaksud riya? Wahwa dan utawi riya itu, ar-riya'u itu al-amalu, mengerjakan sesuatu li ajlin nasi, semata-mata karena manusia. Ajlinya itu berarti harus dipindah nih, ajlinya itu bukan berarti tidak boleh al-amalnya itu, amalul birrinya kan perlu kan, tapi jangan li ajlin nasi, tetapi li ajlillahi, lillahi. Itu saja deh yang diluruskan begitu ya, gitu. Jangan sampai li ajlin nasi. Misalnya waktu itu pernah Bu Bulan kalau nggak salah ya bertanya bagaimana cara mengukur keikhlasan seseorang atau riaknya seseorang. Lawannya ikhlas kan riak kan. Bagaimana cara ngukurnya gitu. Nah, tidak mudah. Tapi mungkin bisa kalau ada orang yang berbagi sesuatu kebaikan, posting kata kita kan misalnya gitu di media sosial, lalu tidak ada yang respon, tidak ada yang komen, tidak ada yang like misalnya, itu dia marah gitu. Gimana sih saya udah berbagi? Nah itu berarti nggak ikhlas itu. Tapi kalau misalnya ya terserah mau ada yang like, alhamdulillah, enggak juga, saya mah pokoknya yang penting kita masih syiar gitu ya. Nah itu berarti sudah mulai agak lurus tuh gitu. Coba kalau kita posting nih di media sosial lalu nggak ada yang like acan, satu-satu acan, itu gimana rasanya? Iya, dongkol ya. Nah hati-hati di situ. Ini Sulam Taufik mengingatkan, ya. Sulam Taufik ini sedang mengingatkan kita benahi niat, gitu. Intinya begitu. Kenapa riya itu menjadi nomor satu di dalam maksiat kalbu? Karena bahkan di dalam riwayat lain, riya itu dianggap sebagai syirik, gitu. Dianggap sebagai syirik. Coba ini ada ayat Al-Quran yang dikutip oleh Syekh Nawawi di tengahnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu disandingkan syirik itu wala yusyrik bi ibadati ahada itu artinya kamu jangan beribadah itu karena selain dari Allah. Melakukan kebaikan itu jangan karena selain Allah. Li ajlin nas itu jangan. Karena kalau itu dilakukan itu bisa jadi dianggap syirik, menduakan Allah gitu. Ya. Nah, di sini sebagian tafsir dari kata asyirk di sini fassara asyirka huna ar-riya'a gitu. Walaupun Imam Romli menjelaskan, menafsirkan di situ maksudnya asyirk di situ ar-roja huna bil khauf. Ar-roja di sini ditafsirkan oleh Imam Ar-Romli sebagai al-khauf. Barang siapa yang takut, wa man kana yarju liqa'a rabbih, khawatir maksudnya ketemu dengan Allah, takut tidak bisa ketemu dengan Allah. Kalau ingin berharap ketemu dengan Allah, beramalah amal yang baik dan jangan riya, jangan syirik. Wa yuhbitu, dan menghapus itu ar-riya, rujuknya ke kata ar-riya, thawabaha, atas pahala dari itu a'mal. Haknya itu kan mu'annas karena kembalinya ke a'mal, a'malul bir, jamak taksir dari amal.
Wa yuhbitu dan menghapus itu arya thawabaha atas pahala dari itu a'malul bir. Kita berbuat baik, kita berbagi ke orang lain, kita berbagi informasi yang baik, posting di media sosial kebaikan, tapi begitu niatnya jelek maka pahalanya itu musnah pada saat itu juga. Wa yuhbitu thawabaha. Kal ujbi bidommil muhmalah, kal ujbi seperti sifat ujub. Ujub itu at-ta'ajub. Ujub bi ta'atillahi, karena taat kepada Allah. Sombong mentang-mentang taat kepada Allah, mentang-mentang ada di pesantren, kerja di pesantren, kerja di Alhamidiyah, di yayasan, kerja di sekolah tinggi Islam, aduh misalnya. Lalu sombong gitu, pokoknya pahala hanya ada di sini nih, misal, itu hilang itu pahalanya malah. Wahwa dan utawi itu ujub, apa sih ujub itu? Syuhudul ibadati, itu menampakkan ibadah shadirotan, sembari muncul minan nafsi dari diri sendiri. Yang namanya ujub itu mempersaksikan, meyakini dan memamerkan ibadah, bahwa ibadah itu shadirotan minan nafsi, muncul dari diri sendiri, ghaiban anil minnati, ghaiban itu tidak ada, anil minnati dari nikmat Allah. Maksudnya yang disebut ujub itu kalau kita meyakini bahwa ya saya bisa jadi orang baik seperti ini ya karena diri saya yang memang bersih, bukan karena nikmat Allah gitu. Nah itu ujub namanya, sombong. Ay kauniha min in'amillahi alaihi biha. Wa mislu dzalika al-ujbu bimalihi fi annahu min ma'asil qalbi au binafsihi. Sombong dengan hartanya, sombong dengan dirinya misalnya. Syekh Nawawi juga menjelaskan di baris yang terakhir nih, wahwa, dan yang dimaksud ujub tuh, ujub. Kita kalau bahasa Indonesia sering juga ya dalam percakapan saya ujub. Ujub, ria, takabur, temenan tuh. Ujub itu katanya nadruhu ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'dhami, memandang diri sendiri sebagai mulia dan unggul, berprestasi, wa nadruhu ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wadzilli, melihat orang lain, memandang orang lain sebaliknya, ihtiqar. Kamu ini bisa apa sih? Kamu ini di sini kan baru bekerja berapa tahun sih? Kamu ini baru masuk, kamu ini masih anak kemarin sore, pokoknya gitu, ihtiqar gitu. Bi'ainil ihtiqar. Meskipun tidak diucapkan, itu ujub juga. Kalau kita misalnya memandang anak baru, santri baru lah, dosen baru lah, guru baru lah, lalu kita merasa senior dan merasa bi'ainil izwal isti'dham, kita merasa lebih baik, lalu melihat orang lain itu istihqar dan adzil, hina, masih bau kencur misalnya, itu tuh ujub, itu udah ujub tuh, beratnya ujub ya. Kamu masih kecil, udah nurut aja sama saya gitu. Ujub juga ya. Ya Allah, nggak mudah ternyata menjadi orang yang berilmu tuh, karena bisa jadi dia pintar, berilmu, bisa jadi, tapi itu bisa jadi dengan ilmunya itu dia malah ujub gitu. Saya misalnya nih, saya bisa baca kitab nih misalnya, saya bacain nih kan, itu peluang saya untuk ujub, untuk ria itu lebih besar daripada para jamaah sekalian, lebih besar. Ini saya kan harus nasihatin diri saya sendiri kan. Astagfirullah. Tapi kalau misalnya takut ujub, ria, udah nggak usah ngaji, saya nggak mau. Nggak ada guru nanti, gimana dong ya? Serba salah kan? Dia kan guru bahasa Arab misalnya, dia castisus, cesos, misalnya bahasa Inggris bagus.
lalu kelihatan sama orang yang nggak bisa itu, kan, aku nih fasih nih bahasa Arabnya, riak lagi, ujub lagi. Tapi kalau misalnya gara-gara begitu dia nggak menggunakan ilmunya, kan juga salah juga. Jadi intinya itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Di situ ya. Niat, yang penting niatnya deh apa? Ya, luruskan niatnya itu. Wasyakku. Nah, ini maksiat kalbu yang berikutnya di halaman 64. Wasyakku dan ragu-ragu fillahi atas adanya Allah. Naudzubillah, tentu saja ya. Ragu-ragu bahwa Allah itu wajib ada. Ragu-ragu bahwa Allah itu esa. Jangan-jangan iya ya Allah itu lebih dari satu. Nah, itu berarti sudah maksiat kalbu kita. Harus yakin bahwa Allah itu ada. Ragu-ragu saja itu maksiat. Ini Allah ini ada nggak sih? Kok ini susah sekali hidup saya ini. Udah ibadah, udah apa, tapi kok kayaknya nggak ada pengaruhnya deh. Udah doa tiap malam, kayaknya nggak naik-naik, rezeki saya gitu-gitu aja misalnya. Ragu itu, asyak fillah, itu termasuk dari min ma'asil qalbi. Apa nih? Wa illa min ayam min adamil khaufi min makrillahi. Ya Allah, pantesan saya bingung nih apa misah ya di sini ya ininya itu ya. Iya, ini sama kayak wa illa fala dibaca wal afla gitu. Sebetulnya wa illa fala, tapi karena wal afla, saya baca dulu ini apa wa illa min, loh kok min ada dua min, ternyata wal amnu. Nah, itulah Arab gundul. Susah, tapi kalau udah kayak ilmunya udah kayak Ustadz Ridwan, aman. Susah, santri itu susah kalau nggak ada harokatnya, tapi begitu terbiasa. Nah. Wal amnu, dan termasuk min ma'asil qalbi itu merasa aman. Nah, ini baru masuk akal kan. Adamul khaufi, nggak gentar dikit-dikit acan min makrillahi, dari makar Allah. Nggak takut sama Allah, tidak takut diputuskan rahmatnya, misalnya begitu ya. Nah, maka ini termasuk maksiat kalbu kalau kita merasa aman. Saya mah tidak akan tidak akan dihukum oleh Allah gitu. Allah tuh sayang sama saya. Hati-hati. Mana buktinya Allah sayang sama kamu tuh? Saya rezeki datang terus. Nggak ada susahnya saya. Itu hati-hati. Nah, coba lihat penjelasan dari Syekh Nawawi. Qala sahibut ta'rifat, yang dimaksud al-makr Allah tuh gini. Al-makr fi janibillahi ta'ala, yang disebut dengan makar itu kan tipuan. Allah nipu nih. Allah nih suka nipu juga. Maha penipu bahkan. Wa makaru wa makarallah, kan? Mereka orang kafir berusaha menipu, bersiasat. Tapi wa makarallah, Allah juga membuat siasat. Dan Allah itu khairul makirin. Nah, cara makar Allah begini nih. Al-makru fi janibillahi ta'ala huwa irdafun ni'ami ma'al mukhalafati. Makar Allah itu adalah memberikan terus-menerus nikmat kepada kita ma'al mukhalafati, padahal kita itu tidak pernah taat kepada Allah gitu. Sholat juga enggak, tapi rezekinya lebih banyak. Ya, istidraj begitu. Nah, istilah lain itu istidraj, nyungkun kalau kata orang Sunda mah. Disungkun ku Allah itu. Irdaf di sini bahasa. Irdafun ni'ami, terus menggelontorkan nikmat ma'al mukhalafati, padahal dia mukhalafah, menyalahi hukum Allah. Wa ibqaul hali ma'asu'il adabi. Orang ada yang kelakuannya itu akhlaknya buruk, su'ul adab, tapi dibiarkan oleh Allah. Ibqaul hali.
status quo. Izharul karamati, dikasih kemuliaan, dikasih pangkat, promosi terus, padahal min ghairi juhdin, tanpa ada upaya, tidak ada usaha. Oh ini putus zoomnya enggak? Oh enggak, oh, ini layarnya aja ya, di depan saya putus ya. Jadi apa yang ketiganya itu, makar Allah itu izharul karamati, kita tuh dikasih kemuliaan, tapi usaha juga enggak. Ngapain juga ikut belajar, orang enggak ikut belajar aja saya lulus misalnya. Buat apa usaha misalnya begitu, bekerja tanpa usaha pun saya bisa naik pangkat, saya bisa jadi itu, bisa jadi ini. Mungkin karena ada apa namanya KTBLC, ada itulah, udah jangan diterusin dulu nanti gibah lagi ya. Pokoknya kalau kita dikasih kebaikan tapi sebetulnya kita itu belum layak, itu hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj, jangan-jangan itu nyungkun Allah kepada kita itu. Dan kita merasa aman, asik-asik aja. Berarti kalau begitu yang penting itu jangan asik-asik aja gitu, harus hati-hati. Saya pernah cerita ya waktu itu ya, ketika saya haji tahun 2007, kami berangkat dari Jerman berlima, anak saya masih kecil, yang bungsu itu masih 2,5 atau 3 tahun, masih digendong gitu, backpacker gitu, haji, transit di Kairo, baru beli baju umroh, baju ihram, kemudian di sana. Itu selama di sana itu, ini kok dikasih kemudahan banget gitu. Orang mah dari Arafah ke Muzdalifah, ke Mina susah jalan kaki, saya dikasih mobil, naik mobil, ada mobil gitu. 24 jam mobil dan supir dikasih ke saya, padahal saya bukan pejabat gitu. Siapa saya kan waktu itu lagi jadi fellow di Jerman gitu. Nah sampai ketika terakhir itu mau wada gitu, sholat Idul Adha, itu nangis sejadi-jadinya saya di atas Masjidil Haram itu. Ya, saya mikir, ya Allah, ini apa ini? Jangan-jangan saya istidraj ini, jangan-jangan saya disungkun oleh Allah gitu. Rasa-rasanya kebaikan saya belum banyak, ibadah saya belum, masih jauh, tapi kok ini mudah banget gitu. Udah haji berlima, dan biayanya juga bukan biaya, sebetulnya kalau disebut istitoah mungkin juga belum juga ya, tapi karena ada yang ngundang dan ada yang jadi haji undangan berarti kan. Nah di situ yang ingin saya sampaikan itu adalah kita hatinya harus mengelola diri supaya ketika ada kebaikan itu kita mikir, jangan merasa aman, itu maksudnya. Ya mudah-mudahan itu memang kebaikan untuk kita, tapi kitanya jangan merasa aman, supaya kita lebih hati-hati. Gitu. Kalau merasa aman itu aman dari makar Allah, maksudnya kita tidak pernah berpikir bahwa ini kan ternyata Allah itu ya kita nggak ibadah pun dikasih juga. Nah itu namanya al-amnu bimakrillahi ta'ala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wal qunutu, dan yang berikutnya itu putus asa min rahmatillahi, dari kasih sayang Allah. Al-ya'as ya. Al-ya'as fal ya'su minha kabirah fala yajuzu dzalika walau ma'artikabil kabair. Putus dari kasih sayang Allah itu tidak boleh, itu dosa besar meskipun kita melakukan dosa besar, sampai begitu ya. Di sini ada firman Allah yang dikutip, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah, meskipun kita sendiri kita ya ada dosa itu, tapi jangan pernah putus asa. Ini penting disampaikan kepada mereka yang sedang putus asa. Kadang-kadang kan, aduh gimana sih Pak, curhat dong misalnya. Ada begini, saya tuh begini, aduh hidup saya tuh begini. Apa saya bunuh diri aja ya? Nah ini sampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Bisa jadi kasih sayang Allah itu ada di ujung misalnya. Nah, salah satu dosa besar justru adalah al-qunutu min rahmatillah. Wa takabburu, dan
dosa kalbu berikutnya adalah bersifat sombong. Ala ibadillahi atas hamba-hamba Allah. Sombong terhadap hamba-hamba Allah. Wahwa dan utawi at-takabbur itu raddul haqqi, menolak kebenaran. Gitu. Wastihqarun nasi dan menyepelekan orang lain. Ai al-istihza bihim. Menyepelekan orang lain, menolak kebenaran karena kebenaran datangnya dari bawahan kita. Takabur itu namanya. Jadi orang yang baik itu orang yang selalu mau mendengarkan kebenaran orang lain gitu. Dengarkan kebenaran, kalau benar ya ikuti. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang selalu mendengarkan ucapan orang lain, pandangan orang lain, lalu mengambil dan mengikuti yang terbaik di antaranya. Semakin banyak kepala, semakin banyak pilihan kebaikan. Prinsipnya kan begitu. Wastihqarun nasi, menganggap enteng atau menganggap hina orang lain. Waru'yatuhu, ini bagian dari maksiat kalbu juga. A'udzubillah. Waru'yatuhu, dan memandang itu man, annahu, bahwa sesungguhnya itu man, khairun, itu lebih baik, min kasirin, daripada kebanyakan, min khalqillahi, dari makhluk Allah. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, ya sudah, itu artinya dia seorang yang takabur gitu. Di sini Syekh Nawawi mengutip Al-Ghazali, penjelasannya di tengahnya. Yang bagi laka an ta'lama, kamu harus tahu, annal khaira man huwa khairun indallah. Annal khaira, ya betul ya, bahwa kebaikan itu adalah man, itu orang, huwa khairun sebentar. Annal khairu man huwa khairun indallahi fid daril akhirati. Yang baik itu adalah orang yang di sisi Allah lebih baik, fid daril akhirah. Betul ya, begitu ya. Annal fadl, ya. Ya, pokoknya intinya kalau kita memandang diri kita lebih baik dari orang lain, maka itu sudah takabur. Kemudian wal hiqdu, dan dengki, ini penyakit kalbu juga. Wahwa, dan yang dimaksud dengan dengki itu idmarul adawati, itu memendam permusuhan, itu hiqd namanya. Ay imsakuha fil qalbi, dipendam dalam hati. Di depan mah iya, nuhun, mohon, nggih, monggo, njih gitu. Tapi di dalam hati, lo misalnya, awas ya, itu idmarul adawah namanya. Idza amila, apabila ia mengerjakan bimuqtadahu, dengan apa yang diinginkannya, walam yakrohu, dan ia tidak membenci itu al-hiqd, bi ayyatarabbaso, dengan cara menunggu ia, li fursotiha, atas kesempatan itu adawah. Kesempatan, ya kalau belum ada kesempatan dia simpan, tetapi ketika ada kesempatan, apa yang diinginkannya itu dia lakukan. Itu hiqdu namanya. Wal hasadu, dan hasad. Wahwa, dan utawi al hasadu itu karohiyatun ni'mati, membenci nikmat, lil muslimi, bagi orang muslim. Ada orang lain yang dapat nikmat, dapat promosi, dapat rezeki, dapat door prize, dia yang sakit hati, dia yang panas dingin, tetangganya beli kulkas baru, itu hasad itu namanya gitu. Hasad. Agak beda hasad dengan dengki itu ya. Kalau dengki itu dia
memendam permusuhan, lalu nunggu nih suatu saat pokoknya wah itu mungkin harus berpindah ke dirinya nikmatnya itu. Jadi ada rasa dengki kepada orang lain, tetapi dia berusaha untuk supaya memperolehnya, betul. Tapi ada juga yang dengki kepada orang lain, tapi dia tidak berusaha sih untuk memperolehnya gitu. Hasud gitu. Hasud itu bedanya al-hiqdu dan al-hasud itu ya. Ya aku nggak suka aja dia promosi, tapi aku juga nggak pengen ngambil alih jabatannya itu, kira-kira begitu. Ada juga yang gitu ya. Wastisqaluha dan istisqal itu, siqal itu kan berat, jadi memperberat atau menganggap berat itu an-ni'mat idza lam yakrahu, apabila ia tidak menyukainya, kembali ke al-hasud ya, atau ke al-muslim. Ke al-muslim, idza lam yakrahu, apabila ia tidak menyukai al-muslim, aw amila, atau mengerjakan itu man bimuqtadahu, atas apa yang diinginkannya. Bi ayatamana an tatahwala minhu ilahi, ya begitu. Jadi yang tadi saya jelaskan itu ya, ada dua macam dengki. Ada dengki yang ingin mengambil kenikmatan dari orang lain itu pindah kepada dirinya. Ada juga yang dengki, hasud, tapi tidak menginginkan juga supaya menargetkan supaya dia memperoleh itu. Wal mannu, ini berikutnya penyakit hati. Wal mannu, dan menyebut-nyebut bis sodakoti, atas sodakoh yang kita berikan. Di dalam Al-Quran surat berapa Ustaz Fatah? Al-Baqarah, qaulum ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Terus ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi kalau sedekah itu jangan suka alman, disebut-sebut, wal adza, dan menyakiti orang yang dikasihnya. Kamu itu kan kemarin saya kasih itu, gimana sekarang aja, itu udah sakit hati itu. Itu batal sedekahnya. Daripada begitu, kata Allah, qaulum ma'rufun khairun, berkata baik itu lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza, yang diiringi dengan nyebut-nyebut, nyuat-nyuat gitu kalau kata orang Sunda mah. Nyuat-nyuat. Apa nyuat-nyuat? Ada yang ngerti nggak? Ngungkit-ngungkit ya. Nyuat-nyuat. Ya. Wal mannu bis shadaqati ay 'ala sa'ili wa huwa taqdirun wa taghyirun tankasiru minhul qulubu. Jadi menyebut-nyebut yang membuat pecah hati orang yang diberi sedekahnya. Ngasih aja cuma sedikit, tapi nyebut-nyebutnya banyak. Jadinya kan jelek dua-duanya. Wayabtulu, dan batal, atau wayubtilu berarti. Wayubtilu, dan membatalkan itu al-mannu. Menyebut-nyebut itu di sini ya betul, menyebut-nyebut sedekah itu membatalkan sawabaha, pahala dari itu sedekah. Wal israru, bagian dari maksiat kalbu itu adalah wal israru, dan terus-terusan ala dzanbi, berbuat dosa. Al mudawamah ala dzanbi, sudah ada dosa tapi tidak tobat, sudah melakukan kesalahan tidak tobat gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada satu hikayat di tengahnya, diceritakan oleh Imam Nawawi, hukiya an Sufyan ats-Tsauri. Ada cerita nih dari Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Sufyan ats-Tsauri itu keluar menuju Mekah mau berhaji. Fakana yabki, di Mekah itu ia nangis terus-terusan, min awalil laili ila akhirih, dari mulai maghrib masuk malam sampai paginya itu terus-terusan nangis gitu. Faqala lahu Syaiban ar-Ra'i, kemudian ditanya, "Ya Sufyan,
Lima bakauka, kenapa engkau menangis? In kana li ajlil maksiyah fala ta'si. Kalau seandainya gara-gara engkau melakukan maksiat, aku tahu engkau itu bukan seorang yang berbuat maksiat. Kenapa kok kamu nangis terus sepanjang malam? Faqala Sufyan, lalu dijawab oleh Sufyan, amma dzunubu fala khatirat bibali. Kalau soal berbuat dosa tak pernah terbersit dalam hati saya sama sekali. Saghiruha wala kabiruha. Saghiruha wala kabiruha, baik yang besar maupun yang kecil, dosa itu tidak pernah terbersit saya melakukannya. Walaysa bukai ya syaiban an ajlil maksiat. Aku itu menangis bukan karena aku berbuat maksiat, tetapi walakin min khaufil khotimati. Tapi karena aku takut dengan su'ul khotimah itu. Takut saja aku nih. Takut aku itu di ujung hidupku itu akan akan jelek begitu, akan su'ul khotimah itu. Kenapa kamu kok punya pikiran begitu? Li'anni ra'aitu syaikhon kabiron, karena aku pernah melihat seorang laki-laki, seorang syekh, seorang kiai begitu. Katabna anhul ilma, aku belajar ilmu dari dia. Wa 'allaman nasa, ia juga menjadi guru arba'ina sanatan, 40 tahun. Wa jawara baitallahil haram, bahkan ia ziarah ke tanah haram itu beberapa kali, sinin, beberapa tahun. Wa kana yaltamisu barokatahu ya. Pokoknya dia orang baik nih. Maksudnya yang aku lihat dia itu orang baik gitu. Tetapi falamma mata, ketika ia itu wafat, tahawwala wajhuhu anil qiblati. Wajahnya itu berpaling dari kiblat, wa mata ala syirki, dan meninggal dalam keadaan syirik. Itu su'ul khotimah. Dia takut banget. Jadi nangis itu bukan karena apa-apa, tapi karena aku pernah melihat ini kiai, ini orang saleh, tapi kok begitu di akhir wafatnya, ya Allah, naudzubillah ya. Di akhir hidupnya malah dia itu menjadi seorang yang syirik. Naudzubillah. Ada yang begitu. Nah, lalu apa kata, masih ada ya, faqala lahu, lalu dikatakan ke Sufyan, inna dzalika min su'umil maksiyati wal israri ala dzunubi fala ta'si rabbaka tarfata ainin. Nah, itu tuh karena ada maksiat gitu yang terus-terusan dilakukan. Su'umul maksiat itu, su'um tuh ini bau ya, bau maksiat ya. Nah, itu tuh karena ada bau maksiat, wal israr ala dzunubi. Kalau begitu yang penting itu pokoknya fala ta'si rabbaka tarfata ainin. Yang penting kamu jangan sampai maksiat sekejap pun. Nah, takutnya itu nanti ketika kita maksiat malah itu wafat, usia kita putus. Banyak yang ini ya. Kemarin ya mungkin biasanya kalau yang viral-viral itu suka tahu ya. Kemarin saya lihat video yang imam di mana itu yang wafat ketika sujud. Jadi ada di kampung saya mah, di Cijoho di Kuningan, imam masjid, imam musola lagi sholat ba'diyah, sujud, yang lainnya juga kan ada CCTV kan, sujud lama nggak bangun sujud terus seperti sakaratul maut di situ, sampai kemudian pluk gitu ini sujud terus kakinya sampai jadi tengkurap, baru orang pada nyamper ternyata wafat. Itu kan husnul khotimah ya, posisi dalam sujud. Di beberapa tahun lalu kebetulan ayah dari mahasiswi saya lupa namanya, anaknya udah lulus sekarang, waktu itu dia lagi semester 6, dia cerita ayahnya wafat. Dia seorang kiai di Jakarta situ, Jakarta Timur, lagi Idul Fitri, lagi imam khatib wafat juga, ada CCTV-nya kan. Jadi itu rahasia Allah ya, kita su'ul khatimah, husnul khatimah. Makanya kepada orang kafir sekalipun kan Al-Ghazali pesan jangan kita memandang bahwa kita lebih baik dan dia buruk gitu di sisi Allah itu. Nah, karena bisa jadi sebaliknya, naudzubillah tentu saja itu ya.
Itu cara merawat hati kita supaya kita tetap husnuzon kepada orang lain. Kemudian wasu'udzon billah. Wah, ini harus agak cepat dikit. Dan berburuk sangka billahi kepada Allah. Itu juga maksiat. Maksiat hati ya, tidak boleh. Wa bi'ibadillahi dan su'udzon kepada hamba-hamba Allah. Tidak boleh. Wa takdzibu dan mendustakan bil qadari atas qadar Allah. Papasten Allah. Takdir Allah, tidak percaya dengan takdir Allah. Wal farahu dan bergembira bil maksiyati atas kemaksiatan. Ada kemaksiatan dia ikut mengamini. Nah, itu juga itu maksiat qalbu. Kalau ada kemaksiatan ya kita jangan karena kemaksiatannya itu misalnya korupsinya itu ikut menggembirakan kita. Kita kebagian misalnya dari korupsinya, senang kita. Ketika tidak kebagian baru marah. Itu namanya al-farah bil maksiat. Senang atas perbuatan maksiat, itu juga maksiat qalbu. Minhu dari dirinya sendiri, au min ghairihi, atau kemaksiatan dari orang lain. Wal ghadaru. Ghadar, al-ghadar itu naqdul ahdi, ingkar janji. Itu juga termasuk maksiat kalbu. Kalau sudah janji ya tepati. Wal ghadaru dan ingkar janji walau bikafirin, walaupun terhadap orang kafir. Itu mah nggak ada urusan karena urusan kemanusiaan, kejujuran mah. Wal makru dan makar tadi ya. Wa bughdus sahabati dan benci kepada sahabat-sahabat Nabi. Itu juga maksiat kalbu. Ada hadis Rasul, la tasubbu ashabi, jangan engkau caci maki sahabat-sahabatku, gitu. Karena falau anfaqu ahdukum, kalau salah seorang di antara kalian itu berinfak misla uhudin zahaban, so gede gunung Uhud sekalipun, ma balagha mudda ahadihim, kamu itu nggak akan nyampe sodakoh kamu yang segede Uhud itu nggak akan nyampe sekecil sodakohnya kebaikannya salah seorang di antara sahabatku. Itu kata Nabi. Pertanyaannya, siapa yang disebut dengan sahabat Nabi? Kan begitu. Apakah sahabat Nabi itu semua yang sezaman dengan Nabi? Ya tidak juga, karena Abu Jahal juga sezaman dengan Nabi. Sahabat Nabi itu orang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu sahabat Nabi. Ada orang yang sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Nah, itu sahabat bukan? Ya, ini ulama berdebat di sini. Misalnya seperti Uwais Al-Qarni itu, ya kan? Uwais Al-Qarni itu ia tinggal di Yaman. Jauh kan dari Arab, sezaman dengan Nabi. Ia sudah mendengar tentang kemuliaan Nabi dan ia langsung percaya. Ia percaya, kok kangennya ke Nabi itu luar biasa. Ia ingin ketemu Nabi. Masalahnya ibunya sakit. Dia itu merawat ibunya. Ibunya nggak bisa jalan, dia harus gendong. Mau ke Mekah, tapi gimana ibunya? Jadi nggak pernah bisa punya kesempatan. Suatu ketika ia memaksakan diri, izin ke ibunya sebentar saja. Saya mau ketemu Nabi, katanya lagi di Madinah. Berangkatlah ke sana. Ya tapi nggak boleh lama-lama, kata ibu. Ketemu di sana, ketemu Siti Aisyah. Nabi lagi berperang. Gitu. Jadi nggak ketemu juga. Tunggu ya, mungkin beberapa hari lagi. Oh maaf, saya nggak bisa nunggu. Ibu saya nunggu. Jadi dia kembali lagi karena ibunya itu. Maka tidak pernah ketemu. Nah, dalam tradisi Islam, sejarah Islam, Uwais Al-Qarni ini kemudian diyakini sebagai seorang yang bahkan murid Nabi. Ijazahnya itu bahkan nyambung tuh sampai ke Nabi. Melalui apa? Kan tidak pernah ketemu. Disebutlah oleh para ulama itu sebagai ijazah barzakhi. Gitu. Barzakhi istilahnya. Jadi ikatan guru muridnya itu
melalui alam barzakh, melalui alam gaib gitu. Karena sebetulnya hatinya itu udah nyantel banget kepada Nabi gitu. Banyak panjang ceritanya Uwais Al-Qarni ya. Tentu saja bisa kita baca. Nah, jadi sahabat itu jangan sampai benci kepada sahabat. Berarti kalau seandainya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, yaitu Sayyidina Ali, ya jangan hanya sukanya ke Sayyidina Ali saja. Abu Bakar, Umar, Utsman misalnya dianggap laknatullah, naudzubillah semua. Nah, gitu kan. Nah, itu kan gitu ya ada gitu. Kalau kita mah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan begitu meyakininya ya. Nah, Indonesia itu sunninya itu luar biasa, Ahlus Sunnahnya itu. Walaupun ada pengaruh Syiah misalnya seperti di Ambon itu ada manuskrip Hikayat Muhammad Hanafiyah misalnya gitu ya. Ada pengaruh Syiahnya, tapi begitu datang ke Indonesia judulnya itu berubah, Hikayat Abu Bakar, Hikayat Muhammad Hanafiyah dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi digabungin gitu. Jadi itu di Indonesia. Kemudian wal ali, dan juga jangan membenci kepada keluarga Nabi. Ya. Siapa keluarga Nabi itu? Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad itu semua orang yang bertakwa. Jadi di sini bukan sanad biologisnya nih. Yang namanya keluarga Nabi itu bukan ahlul bait yang sayyid saja, yang syarif saja, yang habib saja. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan al-ali itu alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad itu adalah semua orang yang bertakwa, itu keluarga Nabi, dan itu tidak boleh dibenci ya. Wa as-solihina, dan membenci orang-orang saleh juga tidak boleh. Wal bukhlu, dan pelit. Ini bakhil ya, penyakit hati juga. Wal bukhlu, kikir. Bima, atas apa-apa, aujaba, yang mewajibkan siapa Allah. Maksudnya bakhil terhadap apa-apa yang diharuskan oleh Allah untuk memberikannya, minal amwal. Wasuhu, sama, suhu juga bakhil juga. Apa bedanya ya al-bakhil dengan as-suh? Di sini ada nih. Al-bukhlu huwa al-man'u min mali nafsihi, wasuhu huwa bakhlur rajuli min mali ghairihi. Kalau bakhil itu orang yang kikir, tidak mau memberikan dari hartanya sendiri, itu bakhil namanya. Kalau as-suh itu kikir, bahkan dari harta orang lain pun dia kikir, bukan milik dia, nggak mau juga dia ngasihin, itu as-suh namanya. Lebih parah ya. Orang punya bukan kamu, ini kan duit negara, ini kan duit APBN. Oh, kamu pelit banget sih ngasih ke rakyat. Nah, itu as-suh namanya. Kalau ada pejabat yang begitu, oh, emangnya itu duit kamu ya, kayak gitu kan. Ittaqu as-suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Gitu. Takutlah engkau jauhi as-suh, karena as-suh itu merusak umat sebelum kalian. Wal hirsu, dan ambisius di sini cocoknya itu. Sebetulnya al hirsu bisa jadi positif juga kan? Sumanget, kada demes, seperti mencari ilmu kan? Dzakain wa hirsin, ya kan? Yang wastibarin, ala la tanalul ilma illa bisittatin, saun bi kabi tafsili habibayani. Nah, ini ngaji taklim berarti ini. Para ustadz-ustadznya ngaji taklim, alhamdulillah. Antusias itu bisa positif, tapi di sini penyakit hati kalau dia ambisius. Al-hirsu ambisius. Tolabus syai'i bijtihadin fi isobatihi. Pokoknya berbagai cara, menghalalkan segala cara, yang penting itu aku dapat ini nih, itu al-hirs namanya. Walistihana, dan menganggap enteng, bima, atas sesuatu, azzoma, yang sudah mengagungkan siapa Allah. Menganggap enteng itu maksudnya menganggap ringan, menganggap cemen begitu. Ada sesuatu yang sebetulnya Allah agungkan tapi dia menganggap enteng, ya menganggap remeh, betul, menganggap remeh tepat.
Dan sebaliknya wat tasghiru, dan menganggap kecil, ya, at-tahqir menganggap kecil, 5 bukan sebaliknya. Sama, wat tasghir dan menganggap kecil, 5 atas sesuatu azama yang telah menganggap besar siapa Allah min ta'atin yaitu ketaatan, au maksiatin atau kemaksiatan. Kata Allah, sholat Jumat itu sholat yang mulia karena sayyidul ayyam gitu. Hari Jumat itu hari yang mulia, bahkan hari Jumat itu disebut sebagai al-Jum'atu hajjun lil fuqara. Misalnya ada sholat Jumat itu juga ada suratnya di dalam Al-Quran, tiba-tiba dia menganggap sholat Jumat itu nggak perlu. Sholat Jumat itu ya, yang penting itu jangan terus-terusan 3 kali nggak Jumat. Nah, itu istighqar kan namanya kan. Kan kalau 3 kali berturut-turut jadi kirdun katanya, jadi kerak katanya. Kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Begitu mau 3 kali sholat Jumat kita, itu namanya istighqar namanya gitu. Ketaatan yang, atau maksiat sebaliknya. Nah, ini kan cuma setetes ini, nggak apa-apa ini arak cuma setetes kan nggak mabuk kan gitu. Mabuk enggak mabuk. Kata kiai apa yang membuat iskar memabukkan? Ini kan ini enggak memabukkan. Misalnya gitu. Padahal itu sudah jelas-jelas misalnya gitu ya. Mungkin walaupun ya fikih bisa berdebat ya gitu ya. Tetapi intinya itu jangan yang sudah qat'i, sudah pasti itu satu keburukan kemudian dia anggap enteng ya. Au Qur'anin au ilmin au jannatin au narin, atau mungkin menganggap enteng Al-Quran, menganggap enteng ilmu, menganggap enteng surga, menganggap enteng neraka. Naudzubillah, semua wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai? Tidak ada pertanyaan kan? Saya mohon maaf ada agak cepat karena ada kiai dari Haur Kuning akan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Kalau ada boleh ditunjukkan supaya kita tidak. Kemarin juga apa ini? Apa ini? Wah, waduh, ya Allah, Masya Allah, ini mau saya tut, Allahu Akbar, amin 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 ya Allah, amin 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 ya Allah. Amin, amin ya Allah. Ini, serius sekali. Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam. Aduh, tuh udah yang nanya itu. Ya Allah, waduh ini. Aduh, nggak boleh ini. Allah Akbar. Masya Allah. Ini lagi masih direkam lah ini. Allahu Akbar. Syukur. Alhamdulillah. Ini harus dinikmati oleh semua ya. Alhamdulillah. Ini terima kasih. Hatur nuhun. Syukran jazilan. Wah, jadi edisi istimewa ini mah.
Masya Allah, Allah yubarikum, Allah yubarikum. Nah, mana coba ini dibuka coba. Ini pantesan dari STAI tumben-tumben nih lengkap. Dan mohon maaf barangkali ya jemaah Alhamidiyah kalau ada yang bertanya mungkin untuk saat ini mungkin direkam dulu pertanyaannya, nanti kita lanjutkan lagi gitu ya. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah juga untuk kita semuanya, untuk keberkahan Yayasan Islam Alhamidiyah juga, untuk pesantren Alhamidiyah dan untuk kita semuanya ya. Ala hadiniyah wa kuliyatin sholiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian saya tutup pengajian kita ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.